Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas apa? Saintek ya, matematika saintek yang tahu kemarin. Soal nomor 1 langsung aja. Ada 2fx tambah f 1 min x sama dengan 1. Nilai f3 sama dengan. Nah, untuk soal kayak gini kita nggak perlu cari fx-nya. Jadi langsung aja. Kayak karena ditanya f3 nih. Jadi kita apa ya bahasanya, 2fx ditambah f1 min x. Karena yang ditanya f3, kita misalin aja, kita substitusi x-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena dengan kita substitusi x-nya sama dengan 3, nanti untuk fx yang ini nih, kita dapat f3 gitu ya. F3. Tapi yang ini bakal jadi apa? 1 min 3 sama dengan 1. Maka 2 kali f3 ditambah f min 2 sama dengan 1. Udah dapat. Kemudian kita substitusi satu lagi. Substitusi apa nih? Kita kan pengennya F3. Tadi kita substitusi X sama dengan 3 biar Fx ini jadi F3 kan. Nah, sekarang gimana kalau yang ini nih? Sekarang gantian. Yang ini yang jadi 3. Jadi 1 min X sama dengan 3. Artinya X-nya berapa? Minus 2 ya. Kita substitusi X sama dengan minus 2 ke persamaan ini. Jadi 2 dikali F minus 2 ditambah F1 min 2 sama dengan 1 gitu. Ya, jadi kenapa min 2? Alasannya biar 1 min X ini jadi 3 gitu ya. Jadi 2 dikali F min 2 ditambah F3 sama dengan 1 kayak gitu. Nah, kita dapat nih dua persamaan. Ini dan itu. Kalau kita pengen F3-nya dulu, jadi 2 dikali F3 ditambah F min 2 sama dengan 1. Ini kita tulis F3-nya dulu aja ya. F3 ditambah 2 F min 2 sama dengan 1 ya kan. Jadi Bapak tukar. Nah, sekarang udah ada nih F3 sama F3, F min 2 sama F min 2. Kalau yang ditanya F3 berarti kita eliminasi yang F min 2. Atas kali 2, bawah kali 1 gitu ya. Nanti ini kan dapat yang atas kali 2 jadi 4 F3 ditambah 2 F min 2 sama dengan 2. Yang bawah kali 1. F3 ditambah 2 F min 2 sama dengan 1. Kurangin deh. Nah ini habis 4 kurangi 1, 3 F3 ya kan? Kan kayak 4 kurangi 1 kayak gitu. Sama dengan 2 kurangi 1, 1. Jadi F3 sama dengan 1/3. Nemu deh. D jawabannya ya. Buat yang nomor 2 gini. 6 pangkat 2019 dikurangi 6 pangkat 2017. Apakah kita harus mangkatin 6 sebanyak 2017 kali? Pertama, kalkulatornya nggak sanggup. Yang kedua, sebelum kita nemu jawabannya, kehabisan waktu. Jadi kita pakai trik nih. Ya, ada 6 pangkat 2019, kemudian ada 6 pangkat 2017. 2019 yang pangkat 2019 bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2017 kan? 2019 itu bisa jadi 6 pangkat 2017 dikali 6 pangkat 2, bener nggak? Tapi kalau misalnya 6 pangkat 17 diubah ke 19 ini agak susah gitu kan ya. Jadi yang besar yang pangkat 2019 aja yang kita ubah ke 6 pangkat 2017 kayak gitu. Dengan memanfaatkan ini nih bahwa 6 pangkat 2019 itu sama dengan 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2017. Berarti kita langsung masuk aja ke sini. Bapak tulis dulu aja soalnya ya. 6 pangkat 2019 dikurangi 6 pangkat 2017 ditambah 210 dibagi 6 pangkat 2017 ditambah 6. Oke, 6 pangkat 2019 nya kan ini 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2017 ya kan? Dikurangi 6 pangkat 2017
ditambah 210 dibagi 6 pangkat 2017 ditambah 6. Nah, sekarang semuanya udah 6 pangkat 2017 nih. 6 pangkat 2017 itu hal yang kita nggak bisa apa-apain kan? Kayak maksudnya kalau dihitung besar banget gitu dan lama. Kalkulator aja kayaknya nggak sanggup. Jadi kita misalin aja. Nah, pemisalan itu sangat sering kita gunakan ya kalau soal-soal kayak gini, soal-soal yang ribet, pangkatnya terlalu besar kayak gitu. Kita misalin aja 6 pangkat 2017-nya misalnya P. Maka ini bakal jadi apa? Yang ini. 6 pangkat 2 dikali P dikurangi 6 pangkat 2017 berarti P ya. Ditambah 210 dibagi 6 pangkat 2017-nya P ditambah 6. Oke, 6 kuadrat 36P ya. Min P ditambah 210 dibagi P tambah 6. Oke. 36P dikurangi P berapa? 35P dong. 35P ditambah 210 per P plus 6. Loh, coba 35P ditambah 210. Faktorin. 210 itu bisa dibagi 35 loh. Ya. Jadi ternyata 210 itu nih ya. Lihat 35P ditambah 210 itu adalah 35 dikali 6. Ya enggak? Oke, sehingga 35 ini keluar jadi P plus 6. Bawahnya P plus 6. Oke, jadi ini yang 6 pangkat 2017 itu, yang P nih sebenarnya bisa dicoret. Hasilnya adalah 35 ya. Jawabannya yang B. Kayak gitu. Yang nomor 3, ada dua bilangan bulat M dan N memenuhi hubungan 2M plus N sama dengan negatif 40. Nilai minimum dari P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat adalah, oke, perhatikan. Di sini yang ditanya nilai minimum, tapi hati-hati. Di sini ada suatu pertidaksamaan enggak? Kayak misal, karena di sini tidak ada pertidaksamaan gitu ya. Berarti ini bukan program linear. Yang nanya maksimum minimum itu biasanya program linear atau turunan. Tapi kalau misalnya program linear itu diketahui ada beberapa pertidaksamaan, misalnya kayak X plus Y lebih dari sama dengan 5 atau X plus Y kurang dari sama dengan 3 kayak gitu kan. Itu pertidaksamaan. Ditanya nilai minimum maksimum, tapi yang nomor 3 ini nggak ada nilai pertidaksamaan kan. Jadi nilai minimum, nilai maksimum di nomor 3 itu maksudnya masuknya ke materi apa? Aplikasi turunan. Jadi Bapak mau ke aplikasi turunan dulu sebentar. Di aplikasi turunan itu ada 3 ya. Ada menentukan nilai maksimum, nilai minimum. Astagfirullahaladzim, salah lagi. Oke. Aplikasi turunan itu ada 3 ya. Ada ketika fungsi naik, ya astagfirullahaladzim, sorry ya. Fungsi naik, fungsi turun. Kemudian yang terakhir itu nilai maksimum atau minimum. Jadi maksimum atau minimum itu sama aja cara nyarinya. Pertama, kalau fungsi naik, turunan itu lambangnya apa? F aksen X gitu kan? Kalau fungsinya naik, maka f aksen X lebih dari 0. Kalau fungsi turun, f aksen X kurang dari 0. Kalau nilai maksimum atau nilai minimum, f aksen X sama dengan 0. Nah, jadi buat yang nomor 3 ini, karena yang tanya nilai minimum, jadi kita pakai f aksen X sama dengan 0. Diketahui 2M plus N sama dengan negatif 40. Yang minta diminimumkan adalah P sama dengan M kuadrat plus N kuadrat kayak gitu. Nah, kita harus ubah P ini ke satu variabel aja, boleh M, boleh N kayak gitu. Tidak dalam dua variabel. Ini kan dua variabel nih, ada M, ada N kayak gitu. Gimana caranya? Manfaatkan yang ini gitu ya. Pakai N enak nih. N sama dengan 2M pindah ke kanan. Negatif 40 min 2M. Nah, ini N-nya kan. Jadi nanti
substitusi N yang sama dengan min 40 min 2M ini ke P sini. P sama dengan M kuadrat ditambah min 40 min 2M kuadrat. Nah sekarang Bapak mau langsung aja ya. Kuadratin ini. Min 40 dikuadratin. 1600, 1600. 2 kali min 2M kali min 40. Min kali min plus kali 2, 2 kali 2, 4 kali 40. 160M ya. Min 2M dikuadratin plus 4M kuadrat. Oke, maka P sama dengan 4M kuadrat ditambah M kuadrat. 5M kuadrat ditambah 160M ditambah 1600. Nah, ini fungsi P ya. Dalam variabel M saja. Kemudian P-nya yang ditanya minimumnya berarti turunin. Turunan dari P atau P aksen gitu ya. Nah, sebelah sana turunannya terhadap M. 5 gimana? 2 kali 5 gitu kan? M ditambah 160 yang 1600 jadi 0. Maka P aksen sama dengan 10M ditambah 160. Minimum itu turunannya sama dengan 0. Jadi langsung aja lah sama dengan 0. Maka 10M sama dengan negatif 160. M sama dengan negatif 16. Nah, kalau M-nya negatif 16, berarti N-nya berapa? Substitusi aja ke sini, gitu ya. Diketahui N sama dengan negatif 40 min 2M. Berarti N sama dengan min 40 min 2 dikali min 16. Min 40 ditambah 32. Maka N-nya adalah 32 min 40 berapa? Min 8 ya. Oke, N-nya min 8, M-nya negatif 16. Sehingga nilai P-nya adalah, manfaatkan ini ya. Nilai P itu akan mencapai minimum ketika M-nya sama dengan min 16 dan N-nya sama dengan min 8. Jadi P sama dengan min 16 kuadrat ditambah N-nya adalah min 8 kuadrat. Min 16 dikuadratin berapa? 256 ya. Ditambah 8 kuadrat 64. 6 tambah 4, 0, 2, 3, 320. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Yang nomor 4 diketahui P lebih dari 0, artinya P positif ya. P lebih dari 0 artinya P positif. Serta P dan P kuadrat min 1 merupakan akar X kuadrat min 5X plus B sama dengan 0. Oke. Oh, ini dan ini adalah akarnya. Jika B merupakan salah satu akar X kuadrat plus AX plus 12 sama dengan 0, maka nilai A adalah, oke. Langsung kita punya X kuadrat min 5X plus B sama dengan 0. Akarnya adalah P dan P kuadrat min 1. Oke. Kalau ada akar-akar kayak gitu tuh langsung ingat ke sini ya. Ada jumlah akar. Ya. Jadi materi dulu aja. Kalau misalnya kita punya kelas berapa nih ya? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Misalnya akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Ini jumlah yang sekali lagi kali akar ya. X1 kali X2 sama dengan C per A kayak gitu. Nah, jadi kalau ada soal tentang jika ini dan ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, itu nggak ada itu pasti caranya kayak gini. Kita langsung jumlah akar dan kali akar kayak gitu. Jumlah akar rumusnya min B per A kali akar rumusnya C per A kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya nih X kuadrat min 5X plus B sama dengan 0, faktornya P dan P kuadrat min 1 jumlahin. Hasilnya sama dengan min B per A. Min B di sini posisi ini ya, min 5. A di sini posisinya ini 1. Jadi P kuadrat
plus P min 1 ya, Bapak tukar sama dengan min kali min 5, 5. Jadi P kuadrat plus P min 6 sama dengan 0. Faktorin. P plus 3 P min 2 ya. Artinya apa? P sama dengan min 3 atau P sama dengan 2 kayak gitu. Mana yang kita ambil? Yang P sama dengan 2. Kenapa? Yang kita ambil P sama dengan 2. Kenapa bukan P min 3? Karena diketahui di soalnya P-nya positif. Jadi kita ambil yang ini, bukan yang ini. Nah, karena P-nya sama dengan 2, berarti kita tahu bahwa apa namanya? Oh ya, kalau kita kaliin nih, kaliin. Tadi kan kita sudah jumlahin P ditambah P kuadrat min 1. Kalau kita kaliin, ini kan jumlah akar, ini kali akar. Berarti P dikali P kuadrat min 1. Itu rumusnya C per A. C per A. C di situ posisinya ada di B. Ya. A-nya 1. Nah, B per 1 ini sama dengan B kan sebelah sana. Kemudian P-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 dikali 2 kuadrat min 1. 2 kuadrat 4. 4 kurangi 1, 3. 2 kali 3 sama dengan B. Artinya B-nya adalah 6. Udah. Jika B merupakan salah satu akar dari ini. Oke, B sama dengan 6 adalah akar 6 gitu ya. Adalah akar dari ini. Maka A-nya berapa? Kalau kita ketahui 6 adalah akar dari X kuadrat plus AX plus 12 sama dengan 0, berarti kalau kita substitusi X sama dengan 6 ke sana, itu akan memenuhi gitu ya. Jadi kita substitusi aja 6 ke X kuadrat plus AX plus 12 sama dengan 0. Ya enggak? Gitu ya. Kalau merupakan akar, berarti kalau disubstitusi dia sama dengan 0 dong. Kalau disubstitusi dia memenuhi dong, sama dengan 0 gitu ya. Jadi kita, ini tuh artinya substitusi aja. X sama dengan 6 ke sini. Jadi 6 kuadrat ditambah A dikali 6 ditambah 12 sama dengan 0. 36 ditambah 6A ditambah 12 sama dengan 0. 6A ditambah 48 sama dengan 0. Ya, maka 6A sama dengan negatif 48 ya. 48-nya pindah ke kanan. Artinya apa? A adalah negatif 48 dibagi 6. Negatif 8. Jadi jawabannya yang min 8. Oke. Oke, banyak bilangan bulat genap X yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke. Pertidaksamaan. Di video yang TPS kuantitatif tuh ya. Tapi nggak tahu kalian udah nonton yang duluan yang mana. Oke. Bapak jelasin lagi aja sekali lagi di sini. Pertidaksamaan. Gimana jelasnya ya? Kalau kalian melakukan kalau kalian ada soal pertidaksamaan, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah pertama, jangan kali silang. Karena kalian pasti kalau ngeliat ini gatel banget untuk kali silang ya. Kalau kali silang kenapa? Salah. Yang kedua, kalian harus memperhatikan kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, tandanya berubah. Nah, ini ada di pembahasan TPS ya. Bapak ngasih tahu. Tapi intinya kayak gini, kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, nanti tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, sekarang ya, Bapak mau melakukan suatu hal yang salah. X plus 2, X min 2 per X plus 4, X min 4. Sebenarnya kalau kalian lihat ini apa? Perkalian sekawan ya. Kurang dari dengan 1. Ini perkalian sekawan nih. X plus 2, X min 2. X plus 4, X minus 4. Berarti kayak yang atas bakal jadi X kuadrat minus 4. Yang bawah bakal jadi X kuadrat min 16. Kurang dari sama dengan 1. Nah, kalau kalian melakukan kali silang, kayak gini. Nanti coret-coret, kalian dapat min 4 kurang dari sama dengan min 16.
apa? Kalian nggak dapat apa-apa kayak gitu. Pertama, kebetulan soal ini pas melakukan kali silang kalian nggak mendapatkan X apapun. Itu bisa dibilang kalian selamat lah ya, kayak gitu. Oh, kok kayak gini, aneh soalnya gitu. Kalau kalian dapat X, nanti kalian terus kita dapat jawaban yang salah. Kalian kalau melakukan pertidaksamaan itu jangan dikali silang. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah kalau nggak dikali silang, maka solusinya adalah buat ruas kanan sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi atasnya kan X kuadrat min 4 nih, bawahnya X kuadrat min 16. Ruas kanan dibikin 0, berarti 1 dipindahin ke kiri. Jadi minus 1 kurang dari sama dengan 0, kayak gitu. Kita samakan penyebut ya, nih. X kuadrat min 4 per X kuadrat min 16. 1 itu X kuadrat min 16 per X kuadrat min 16, kayak gitu. Kurang dari sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 16, X kuadrat min 4, min X kuadrat plus 16, kurang dari sama dengan 0. Coret X kuadrat sama min X kuadratnya, min 4 tambah 16, 12, per X kuadrat min 16, kurang dari sama dengan 0. Nah, kayak gini. Udah dapat 12 per X kuadrat min 16 sama dengan X kuadrat min 16, kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan gimana? Yang atas kan 12. 12 itu udah jelas positif. Ya enggak? Berarti si X kuadrat min 16 ini, kalau kita pengennya kurang dari 0, kurang dari 0 itu artinya apa? Negatif. Kalau kita pengen pertidaksamaan ini jadi negatif, maka X kuadrat negatif 16-nya harus negatif. Ya enggak? Maka X kuadrat min 16-nya kurang dari 0, negatif. Di sini ada sama dengannya, Pak. Apakah pakai sama dengan kayak gini? Sekarang mau tanya, X kuadrat min 16 boleh 0 nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena X kuadrat min 16 itu posisinya ada di bawah. Kayak gitu. Karena X kuadrat min 16 itu posisinya ada di bawah, jadi dia nggak boleh 0 kan. Itu syarat penyebut ya. Syarat penyebut nggak boleh 0. Jadi nggak ada sama dengannya. Oke, faktorin X kuadrat min 16. Balik lagi ya, X plus 4, X min 4. Kurang dari 0. Oke, bikin garis bilangan. Bulatannya kosong karena tidak ada sama dengannya. Ada yang negatif 4. Di sini 4. Plus min plus ya. Kemudian ini kan kurang dari 0 nih. Negatif artinya ya. Berarti kita ambil yang ini. Ya gitu. Maka jawabannya adalah X ada di antara negatif 4 dan 4. Yang ditanya apa? Banyaknya bilangan bulat genap X. Oke. Kalau X ada di antara negatif 4 sampai 4, bilangan bulatnya ada berapa aja? Sebenarnya dia kalau kita ngomongin bilangan bulat nih ya, di antara min 4 sampai 4, berarti mulai dari minus 3. Karena nggak ada sama dengannya kan? Ini nggak ada sama dengannya, jadi kita mulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Oke. Mana bilangan genapnya? Ini, dan ini. Jadi ada 3 bilangan bulat genap. 0 itu adalah bilangan genap ya. Jadi jawabannya ada 3. Kayak gitu, oke?